Sebelumnya, di sesi sebelumnya, Bapak-Bapak Bupati dan juga Pak Wali Kota sudah curhat nih tentang apa yang dihadapi, tentang pemangkasan transfer pusat ke daerah dan membuat daerah-daerah ini sebenarnya lebih kreatif nih, Iya, Pak Fatoni ya. iya. Tapi kemudian ada lagi kegalauan gitu ya, sudah disuruh cari PAD sendiri tapi ada kewenangan juga yang dipangkas gitu ya, yang tidak bisa menjadi kewenangan lagi di kepala daerah, khususnya mungkin Bupati ini lebih banyak catatannya. Seperti apa nih Pak Fatoni? Iya, kita berikan apresiasi nih bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Bupati Wali Kota dari Bulungan, Makassar, Sidrap, Lamongan. Ini sebagai salah satu contoh kepala daerah yang tidak mempermasalahkan masalah tetapi mencari solusi. Kondisi keuangan daerah saat ini dialihkan. Jadi sebenarnya alokasinya sebagian bukan hanya di APBD tetapi dialihkan ke pusat. Tetapi pengalokasiannya itu tetap ke daerah. Nah, oleh karena itu dengan kondisi seperti ini dituntut kreativitas dan juga inovasi dari daerah untuk lebih bekerja keras lagi. Dengan kondisi ini maka ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, kemudian mengencangkan belanja. Belanja-belanja yang tidak perlu, belanja-belanja yang boros, belanja-belanja yang tidak prioritas dipangkas. Namun di sisi lain, pendapatan harus dioptimalkan. Nah, kalau kita melihat dari sisi PAD, pendapatan hasil daerah, maka paling tidak ada 5 upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan intensifikasi. Tadi juga sudah disebutkan, banyak sumber-sumber yang ada ini yang belum maksimal. Dan ini masih bisa kita tingkatkan. Misalnya saat ini pajak kendaraan bermotor, itu kabupaten kota mendapatkan option, jadi langsung diberi gitu Mbak. Nah, tadi juga disampaikan realisasinya masih rendah. Kalau ini kabupaten kota bersama dengan provinsi bersama-sama menggenjot ini, itu tentu juga akan naik. Sama dengan juga pajak hotel dan restoran, itu peluangnya masih besar sekali. Tentu masih ada kebocoran-kebocoran, itu yang perlu kita tangani. Kemudian juga tadi kita bisa melaksanakan event-event yang tadi Makassar juga sudah menyebutkan, agar berdatangan tamu-tamu dari luar, ini juga bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah. Kedua, dengan melakukan ekstensifikasi. Ini menggali sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum digali. Nah, ini juga masih banyak yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting. Karena di bidang PAD, di bidang pengelolaan keuangan, ini masih ada keterbatasan sumber daya manusianya. Ini bisa ditingkatkan dengan melakukan sertifikasi, bintek, peningkatan kapasitas, dan upaya-upaya lain. Kemudian yang juga tidak kalah penting yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan elektronifikasi atau digitalisasi. Ini agar pendapatan itu bisa lebih dimonitor langsung, juga bisa real time, bisa dilakukan pengawasan, dan dari situ juga bisa dicegah kebocoran-kebocoran, bisa dimonitor. Tetapi juga melakukan pengawasan itu juga penting dilakukan. Kemudian yang kelima, ini yang juga sudah dilakukan oleh bapak-bapak di sini adalah melakukan inovasi terobosan-terobosan. Banyak sekali terobosan yang bisa dilakukan. Dan yang lain adalah bagaimana kita berusaha menarik investasi, mempermudah perizinan. Tadi juga disebutkan dengan membuat BUMD. Banyak sekali peluang yang sekarang bisa dimanfaatkan oleh daerah dengan membuat BUMD yang belum ada tentu membuat yang baru, yang sudah ada tentu mengoptimalkan BUMD yang sudah ada. BUMD pangan misalnya itu tentu sangat penting sekali di daerah. Yang daerah punya wisata bisa BUMD wisata. Selain itu memanfaatkan aset barang milik daerah. Banyak aset yang mangkrak itu bisa disewakan, bisa dikerjasamakan, bisa dijualkan kalau memang itu bisa dijual. Kemudian juga bisa memanfaatkan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Di situ ada rumah sakit, ada puskesmas, ada SMK. Ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan PAD. Di dalam birokrasi itu ada 3 jenis organisasi. Ada birokrasi sendiri, ini di SKPD di dinas. Ini tidak boleh mengambil keuntungan. Di ujung sini ada BUMD, ini tujuannya untuk mengambil keuntungan. Di tengah ini ada BLUD. Dia birokrasi pemerintahan, tetapi pengelolaan keuangannya ada keleluasaan seperti yang dilakukan oleh rumah sakit, puskesmas, dan juga sekolah SMK. Nah, kemudian yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan badan usaha atau KPBU. Kalau di daerah sering juga disebut KPDBU. Nah, ini sudah mulai banyak sekarang marak. Daerah-daerah sedang bersemangat untuk melakukan kerjasama ini. Banyak keuntungan yang bisa didapat, memanfaatkan potensi yang ada.
tetapi juga mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti contoh yang sudah dilakukan, yang sudah banyak dicontoh itu di Kabupaten Madiun, yaitu penerangan jalan. Kabupaten Madiun itu membangun penerangan jalan dengan ribuan titik. Kalau menggunakan APBD itu baru bisa dilakukan 10 tahun, dan setiap tahunnya itu mengeluarkan uang 100 miliar, berarti ada 1 triliun. Tapi dengan kerjasama ini tidak mengeluarkan uang, kemudian jalan terang, daerah aman, UMKM meningkat, bahkan pajak penerangan jalannya itu turun 57%. Ini contoh seperti itu. Dan kerjasama ini nanti masih banyak yang bisa dilakukan untuk rumah sakit, untuk infrastruktur, untuk pasar dan lain-lain. Nah, ini upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh daerah dengan terus memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Sementara dari sisi dana transfer selain saat ini uang yang diberikan ke daerah ke APBD, itu juga masih banyak peluang dana transfer lain. Banyak program strategis, banyak kegiatan strategis itu juga punya peluang untuk bisa mendapat manfaat bagi daerah. Misalnya MBG, kalau di daerah itu dapurnya sudah lengkap, maka manfaat yang akan diterima tentu akan lebih banyak lagi. Koperasi Merah Putih misalnya, sekolah rakyat dan lain-lain ini tentu bisa. Dan masih banyak lagi dana KL, kementerian lembaga yang nanti bisa dimanfaatkan oleh daerah, yang itu manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.